Tonton video ini jika kamu mau tes FGD atau LGD, karena di video ini kita akan bahas kesalahan-kesalahan yang wajib banget kamu hindari saat tes LGD dan FGD untuk rekrutmen kerja. Karena kalau nggak nonton video ini, rugi dong. Beberapa rekrutmen perusahaan besar mayoritas akan memasukkan tes LGD dan FGD pada tahapan rekrutmen mereka, terutama untuk rekrutmen manajemen trainee atau sejenisnya seperti BPS atau FGDP dan yang lain-lainnya, ya semacam manajemen trainee. FGD dan LGD ini juga memiliki kesulitan tersendiri dibanding tahapan rekrutmen lainnya, seperti calon karyawan berhadapan dengan calon karyawan yang lainnya yang sama-sama juga ingin lolos rekrutmen kerja. Yang dalam kata lain, mereka diminta untuk berdiskusi dengan saingan mereka sendiri nih. Terlebih masing-masing peserta juga memiliki kompetensi yang berbeda-beda, yang mungkin lebih baik dibandingkan dengan kita sendiri. FGD dan LGD digunakan untuk mengeksplorasi kompetensi calon karyawan melalui diskusi kelompok, di mana akan ditentukan satu tema yang akan dibahas secara bersama-sama. Perbedaannya terdapat pada kata leaderless pada LGD dan fokus pada FGD, di mana LGD dilakukan tanpa fasilitator dan pemimpin diskusinya diserahkan kepada forum kelompok tersebut, dan lebih menekankan pada kebebasan forum dan fasilitator hanya bertugas untuk mengawasi diskusi saja. Sedangkan FGD dipandu oleh seorang fasilitator yang bertugas mengatur jalannya diskusi dan mengarahkan diskusi sesuai dengan tema. Sedangkan dari tujuan FGD sendiri bertujuan untuk mendapatkan pemahaman atas satu isu, sementara LGD lebih bertujuan untuk mencari data terkait peserta diskusi. Oleh sebab itu, FGD nggak hanya digunakan untuk rekrutmen kerja, tetapi juga kadang digunakan pada workshop keprofesionalan. Dan memang mayoritas rekrutmen kerja ataupun beasiswa yang paling banyak digunakan yaitu adalah LGD. Nah, ini 10 kesalahan yang wajib kamu hindari saat mengikuti tes LGD atau FGD. Yang pertama, kamu nggak dengerin dengan baik peserta yang lain. Saat FGD atau LGD, kadang kita terlalu sibuk nih, dan kadang terlalu memikirkan argumen yang akan kita sampaikan. Dan setelah itu, kita akan mencari celah atau timingnya untuk bicara. Lalu pertanyaannya, gimana kamu bisa ngasih argumen dan tanggapan yang bagus jika kamu nggak ngedengerin argumen peserta yang lain? Perlu kamu ketahui nih, mendengarkan dengan baik adalah salah satu etika dasar untuk menghargai lawan bicara. Dan juga kemampuan ini sangat dibutuhkan di dunia kerja. Dan ketika kamu nggak ngedengerin dengan baik lawan bicara, maka kamu akan kelewatan informasi yang sedang berjalan di tengah diskusi tersebut. Serta juga bisa jadi kamu akan gagal memahami argumen-argumen peserta lain. Sehingga akibatnya argumen yang kamu sampaikan nggak nyambung dengan alur diskusi. Dan juga coba kamu bayangin nih, kalau kamu bicara terus nggak didengerin, tentu kamu kesel kan? Nah, sama aja seperti di LGD dan FGD. Peserta lain juga akan kesal jika kamu nggak ngedengerin mereka saat bicara. Jadi, saat FGD dan LGD, pastiin kamu ngedengerin dengan baik peserta yang lain. Pahami dan perhatikan apa yang mereka sampaikan. Yang kedua, kamu nggak mempersiapkan diri untuk FGD dan LGD, termasuk latihan dan riset topik LGD dan FGD-nya. Memang, topik LGD dan FGD ini biasanya akan diberitahu saat FGD atau LGD dimulai. Kalau untuk FGD, ya karena sering digunakan untuk media wadah diskusi profesional, ya biasanya sudah ditentukan dari awal. Tapi biasanya LGD itu kadang ditentukan saat awal kita mau LGD. Nah, sehingga kita nggak punya waktu nih untuk riset topik tersebut, khusus untuk LGD. Tetapi hal itu bukan berarti kita nggak riset. Jika kita nggak riset, maka argumen kita pun nggak akan kuat dan juga akan menurunkan tingkat percaya diri kita sendiri. Jadi, walaupun kecil kemungkinan untuk dapat memprediksi topik FGD atau LGD dengan tepat, kamu tetap harus memprediksinya melalui posisi yang kamu lamar, bisnis perusahaan, serta berita-berita yang sedang menjadi trending saat kamu mengikuti tes LGD atau FGD-nya. Dan tenang saja, riset kamu ini nggak akan sia-sia.
karena informasi yang kamu dapat bisa menjadi input untuk argumen kamu. Dan setelah riset, jangan lupa untuk latihan, karena tanpa latihan kamu nggak akan bisa maksimal saat FGD dan LGD. Yang ketiga, kamu nggak membangun dan mengembangkan ide dengan baik. Dan ya, ini sering banget terjadi. Saat kita menyampaikan ide, tapi nggak tersampaikan dengan baik. Ya, seperti kalimat pengantar yang terlalu panjang, basis data yang kurang kuat, serta kurang pahamnya kita terhadap konteks diskusi. Sehingga ide kita nggak dapat diterima dan dipahami seperti yang kita inginkan. Nah, untuk ngatasin hal ini, kamu perlu memahami dengan benar konteks diskusi, serta harus diperkuat dengan data yang valid, dan juga sebaiknya sederhanakan bahasa dan kalimat yang kamu gunakan, termasuk juga mempersingkatnya, sehingga argumen kamu bisa disampaikan dengan efektif dan efisien, serta yang paling penting dipahami oleh seluruh peserta. Yang keempat, dan hal ini sering banget dilakukan pada FGD atau LGD, yang padahal bisa membuat kamu nggak lolos seleksi FGD atau LGD, yaitu kamu terlalu mendominasi diskusi. Dan hal ini ya sering banget dilakukan banyak orang, karena merasa bahwa ketika mendominasi pembicaraan akan membuat mereka lolos rekrutmen kerja. Padahal nggak selalu begitu. Memang peserta FGD atau LGD lainnya merupakan saingan kamu dalam melamar kerja. Tapi dengan mendominasi nggak akan meningkatkan kemungkinan kamu lolos rekrutmen. Terlebih FGD atau LGD biasanya dilakukan dalam waktu yang terbatas dan juga dengan peserta yang cukup banyak, sehingga jika kamu mendominasi pembicaraan akan menghambat peserta lain untuk berpartisipasi dan kurangnya keragaman argumen. Namun mungkin banyak yang salah kaprah nih antara mendominasi dengan memimpin FGD atau LGD, terutama LGD karena nggak ada leadernya. Memimpin diskusi dalam LGD ini nggak berarti mendominasi, tetapi menjaga alur diskusi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta dapat mengakomodir nih semua peserta untuk berargumen. Supaya kamu nggak terlihat mendominasi pembicaraan, maka sampaikan pendapat dengan sederhana dan on point, dan juga berikan kesempatan kepada peserta lain untuk berbicara. Ingat, dengan memberikan peserta lain kesempatan untuk berbicara akan memperlihatkan kamu sebagai pribadi yang terbuka dan akan semakin meningkatkan kemungkinan kamu lolos seleksi FGD atau LGD. Yang kelima, kamu berbicara di waktu yang nggak tepat, yaitu di waktu orang lain sedang berbicara atau kamu berbicara di luar konteks pembicaraan, sehingga alur diskusi jadi berubah. Hal ini dipicu oleh kekhawatiran kita nggak lolos rekrutmen, sehingga kita menyampaikan pendapat di waktu yang nggak tepat, serta juga kadang kita bingung kapan harus berbicara. Supaya nggak bingung, jika ingin berbicara, cek dulu arah pembicaraannya. Serta jika memang sedang nggak ada yang berbicara, maka kamu dapat berbicara. Atau kamu dapat mengajukan izin untuk berbicara terlebih dahulu kepada forum. Hal ini selain memberikan ruang untuk kamu berbicara, tetapi juga akan memberikan isyarat kepada peserta lain supaya mereka memperhatikan kamu saat kamu berbicara. Keenam, kamu nggak menjaga sikap seperti nggak menyampaikan pendapat dengan baik. Salah satu tujuan FGD atau LGD adalah untuk melihat bagaimana kamu berinteraksi dalam sebuah diskusi. Dan jika kamu nggak menjaga sikap, tentu akan membuat kamu nggak lolos rekrutmen kerja. Oleh sebab itu, selama FGD dan LGD, penting banget untuk kamu mengendalikan emosi, serta tetap tenang dan jangan mudah terpancing dengan argumen peserta lain. Jangan sampai karena kamu emosi yang berlebihan, memotong pembicaraan lawan bicara kamu. Jika kamu nggak setuju, maka biarkan mereka menyelesaikannya dulu. Jika sudah selesai, maka kamu dapat menyampaikan pendapatmu dengan tenang dan baik, dan perkuat dengan data yang rasional. Ketujuh, yaitu debat kusir, di mana ini sering banget terjadi di debat politik di televisi, di mana argumen yang keluar sudah nggak rasional dan dengan cara yang nggak baik, yang hanya berlandaskan emosi tanpa data, dan juga keluar batasan dari tema diskusinya. Selain memperlama durasi diskusi, debat kusir akan memberikan penilaian yang jelek untuk diri kamu sendiri. Oleh sebab itu, kamu perlu mengendalikan emosi dan menyampaikan argumen yang berdasar. Jika peserta lain sedang debat kusir, maka sebaiknya kamu nggak bergabung ke dalam debat kusir tersebut. Dan akan lebih baik banget nih jika kamu menjadi penengah untuk menghentikan debat kusir yang ada pada FGD atau LGD tersebut. Kedelapan, kamu nggak menunjukkan kualitas diri saat FGD atau LGD. Di mana hal ini terjadi
karena kamu nggak percaya diri atau malah terlalu overthinking, sehingga kamu ragu untuk memberikan argumen. Sederhananya, kamu sedang seleksi tim sepak bola nih. Kamu harus menampilkan skill terbaikmu. Nah, sama seperti FGD dan LGD. Jika kamu nggak menampilkan skill terbaik, tentu kemungkinan kamu lolos rekrutmen akan semakin kecil. Jangan hanya nunggu kesempatan bicara aja, tetapi kamu juga harus mengajukan diri untuk berbicara. Ya seperti misalkan seleksi sepak bola tadi, jangan hanya nunggu operan aja, tapi kamu juga harus mencari kapan kamu bisa mendapatkan operan yang baik atau bisa kamu meraih bola tadi dengan baik. Kamu harus proaktif dalam diskusi dan juga berinisiatif tinggi. Sampaikanlah pendapat yang menjadi solusi bagi permasalahan diskusi. Yang kesembilan, ini khusus untuk LGD, yaitu ketika kamu mengambil peran sebagai pimpinan diskusi, tetapi nggak mampu menjadi pimpinan diskusi yang baik, serta nggak dapat menyimpulkan dan memutuskan hasil diskusi yang sesuai dengan jalannya diskusi. Memang, menjadi pimpinan diskusi adalah posisi yang bagus, tetapi juga berisiko. Di mana jika kamu dapat menjadi pimpinan yang baik, maka kamu akan sangat berpotensi untuk lolos. Namun, jika kamu nggak mampu menjadi pimpinan yang baik, maka malah akan menjerumuskan kamu pada kegagalan. Oleh sebab itu, untuk menjadi pimpinan diskusi yang baik, kamu perlu mengatur jalannya diskusi dengan baik. Memberikan setiap peserta kesempatan untuk berbicara, mampu mengarahkan diskusi untuk mencapai satu hasil kesimpulan dan hasil akhir diskusi. Itu 9 hal yang mesti kamu hindari saat tes LGD atau FGD. Dan memang nonton video ini aja nggak akan bisa langsung membuat kamu menghindari kesalahan-kesalahan tadi. Tapi lakukanlah latihan, ikuti forum-forum LGD atau FGD, dan juga kamu semakin sering kamu mengikuti tes LGD dan FGD, maka akan semakin kuat juga kompetensi kamu saat LGD dan FGD tersebut. Dan semoga membantu ya. Jika menurut kamu ada kesulitan yang muncul saat LGD dan FGD, tapi nggak masuk dari 9 hal yang tadi saya sampaikan, ketik di kolom komentar dan nanti bisa kita bahas. Sampai jumpa.